Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang orientasi. Langsung saja, orientasi itu adalah langkah awal memperkenalkan tentang apa yang ada di dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Orientasi itu menunjukkan pemberian pengetahuan tentang budaya atau kultur perusahaan. Jadi nanti apa yang ada dalam budaya perusahaan itu diperkenalkan kepada karyawan baru. Kalau teman-teman semuanya di awal perkuliahan itu ada soskam, sosialisasi kampus. Lah itu memperkenalkan kampus itu sendiri. Kalau dalam perusahaan itu memperkenalkan kultur perusahaan, filosofi, dan lain sebagainya. Nah, pastinya di awal itu harus diperkenalkan terlebih dahulu. Karena seorang pasti akan tidak familiar dengan apa yang menjadi ruang lingkungan kerja yang baru itu. Jadi ada perubahan lingkungan kerja. Dari awalnya mungkin fresh graduate, belum tahu dunia kerja itu seperti apa. Diperkenalkan terlebih dahulu lingkungan kerjanya. Tempatnya itu seperti apa. Pastinya lingkungan kerja itu akan berubah nantinya, walaupun ada di dalam perusahaan, belum tentu tidak ada orientasi. Karena orientasi itu memperkenalkan lingkungan baru. Siapa tahu nanti ada lingkungan baru yang muncul atau budaya yang baru muncul. Berubahnya lingkungan merupakan hal yang wajar bagi setiap individu. Pastinya akan ada perubahan. Setiap kali pindah itu perlu adanya orientasi ini. Nanti seumpama ditempatkan di dari Semarang ke Jakarta atau dari Salatiga ke Semarang, itu akan ada perubahan lingkungan di situ. Jadi orientasi ini berarti mencocokkan diri. Individu mencocokkan diri, menangkap dan mengerti keadaan sekitar. Itu. Nah, ini kaitannya tadi dengan peran orientasi itu menunjukkan pemberian pengetahuan tentang kultur, tadi kultur, dan filosofi tentang bagaimana menjalankan bisnis, pelatihan, menunjukkan upaya memperbaiki keterampilan yang diperlukan saat ini atau bersifat mendesak. Jadi keterampilannya harus diperbarui terus. Harus diperbarui terus karena sifatnya mendesak. Pengembangan menunjukkan upaya memperbaiki keterampilan. Jadi keterampilan yang sudah ada diperbaiki lagi agar dalam jangka panjang atau bersifat tidak mendesak. Itu adalah peran orientasi di sini. Jadi pelatihan itu keterampilan yang mendesak, sedangkan untuk pengembangan itu bersifat tidak mendesak. Nah, ini definisi orientasi tadi sudah saya jelaskan. Orientasi intinya adalah mencocokkan diri, menangkap dan mengerti keadaan sekitar. Terus selanjutnya kaitannya dengan orientasi organisasional. Jadi organisasi itu adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh individu, seorang individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Jadi ada pastinya kalau individu itu sendiri memiliki perilaku, terus ada tim di situ, kelompok, dan ada struktur organisasi. Ada manajer, kemudian ada direktur, ada komisaris. Nah, itu ada struktur di situ. Nah, di situ pastinya akan ada perilaku organisasi yang
bertujuan untuk menerapkan bidang ini agar organisasi menjadi lebih efektif. Jadi perilaku organisasi itu buat agar menerapkan organisasi itu lebih efektif. Jadi orientasi umum dengan menyajikan topik yang relevan dan menarik untuk karyawan. Jadi organisasi itu nanti memperkenalkan organisasi itu seperti apa. Struktur organisasinya siapa saja. Apa aja, apakah departemental atau berdasarkan daerah. Nah, itu nanti diperkenalkan di situ. Di orientasi organisasional. Kemudian topik yang disajikan umumnya didasarkan pada kebutuhan dua belah pihak, baik organisasi itu dan individunya. Nah, itu nanti topiknya itu kebanyakan kaitannya dengan penjelasan keamanan kerja atau biasa disebut dengan K3 lah. Nanti kita pelajari lagi tentang K3. Terus, jadi karyawan itu ada timbal balik aman nggak kalau bekerja di situ? Karyawan membutuhkan hubungan kerja timbal balik dengan perusahaan. Jadi dapat apa nanti? Dari perusahaan dapat apa? Dari karyawan. Keamanan kerja harus dipertimbangkan untuk menjaga hubungan di mana karyawan percaya bahwa upaya mereka akan dihargai. Nah, di situ ada kontrak yang muncul. Jadi keamanan itu harus dipertimbangkan. Mendapat apa nanti? Dihargai apa? Kalau saya mengerjakan A, itu nanti saya dapat apa? Kalau saya mengerjakan, jadi ada bonus, ada harganya lah. Nanti saya naik jabatan, aman. Atau yang lain adalah nanti dapat jaminan kesehatan atau lain sebagainya. Jaminan hari tua. Tuh. Kemudian pemahaman kerja. Jadi nanti yang diorientasi itu harus paham akan pekerjaannya. Nah, di sini kaitannya dengan karyawan memiliki pemahaman yang kuat tentang perusahaan. Nah, ini tadi itu adalah yang diperkenalkan informasi-informasi tentang kegiatan perusahaan. Terus kemudian ada keterlibatan. Nah, di situ nanti usahakan adalah organisasi itu memperlibatkan karyawan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Itu kaitannya dengan orientasi organisasional. Nah, ini pada umumnya organisasi tertarik dalam menghasilkan laba pastinya. Tujuan organisasi kebanyakan adalah memaksimalkan penjualan atau laba. Memberikan layanan yang baik untuk pelanggan, memuaskan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Jadi ada timbal baliknya serta terlaksananya tanggung jawab sosial. Karyawan baru di pihak yang lain secara umum lebih tertarik dalam pengupahan. Ini kaitannya dengan organisasi. Tadi terkait dengan laba, kebutuhan, kesejahteraan karyawan, tanggung jawab sosial. Kalau dari karyawan itu lebih tertarik kaitannya dengan pengupahan, benefit tadi. Makanya saya jelaskan bahwa karyawan tuh butuh aman, butuh pemahaman tentang pekerjaan. Itu kaitannya dengan orientasi organisasional. Terus keseimbangan yang baik antara kebutuhan organisasi dan karyawan baru adalah esensial jika program orientasi diinginkan untuk memberikan hasil
yang positif. Lah, di situ harus ada keseimbangan antara keamanan kerja, timbal balik yang diberikan perusahaan ke karyawan, tetapi juga harus ada pemahaman kaitannya dengan pekerjaannya agar organisasi mendapatkan laba yang maksimal. Itu harus seimbang. Kemudian kaitannya dengan departemental, orientasi departemental, tadi lingkupnya yang paling atas adalah orientasi organisasi. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu PT, PTX. Nah, itu jelaskan struktur organisasinya, nanti dapat gaji berapa, terus pemahaman akan pekerjaannya seperti apa, keamanannya apa. Lah, kalau orientasi departemental itu langsung ke pekerjaannya. Contoh, departemental itu kan ada kalau dalam suatu perusahaan, contohnya seperti manajemen pemasaran, keuangan, terus SDM, produksi, dan lain sebagainya. Lah, ini orientasi di sisi departemental dan pekerjaannya. Lah, ini menjelaskan tentang situasi kerja pada awal. Situasi kerja awal. Nah, itu kemudian di sini sangat membantu bagi karyawan baru untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan. Mereka diselaraskan dengan struktur organisasi tadi dan tujuan perusahaan tadi, tujuan perusahaan laba, struktur organisasinya seperti apa, lah itu nanti pekerjaannya kaitannya dengan apa saja di struktur organisasi tersebut. Nah, ini orientasi departemental dan pekerjaan itu adalah orientasi spesifik yang menggambarkan topik-topik unik pada departemen dan pekerjaan tertentu kepada karyawan. Isi dari orientasi departemental dan pekerjaan ini tergantung pada kebutuhan spesifik dan departemen terhadap keterampilan dan pengalaman karyawan baru. Nah, di sini tadi contoh orientasi untuk untuk departemen sumber daya manusia. Untuk departemen sumber daya manusia nanti diorientasi mengerjakannya apa aja. Oh, tadi rekrutmen, mulai dari rekrutmen, membuat desain yang menarik untuk bisa posting ke Instagram. Nah, itu nanti diajarkan lebih ke pekerjaannya. Terus nanti setelah rekrutmen, seleksi, tahapan-tahapan seleksinya apa aja. Nanti yang megang siapa saja secara tim. Terus muncul ada keterampilan baru agar mempermudah perhitungan itu menggunakan teknologi, contoh Google Form. Nanti Google Form langsung bisa mendeteksi yang salah mana, yang benar mana. Karena sudah ada kalau pilihan ganda itu kan sudah ada kunci jawabannya dulu. Nah, itu nanti ada keterampilan dari pengalaman karyawan baru. Terus pengalaman karyawan kurang dibutuhkan pada orientasi pekerjaan. Memang kaitannya dengan kita menyesuaikan dengan departemen tersebut. Nanti pengalamannya nanti di akhir. Oh, saya dapat cara mudah nih, nanti dibagikan lagi. Dikenalkan kepada teman-temannya. Bagaimanapun karyawan yang berpengalaman selalu membutuhkan orientasi dasar. Jadi diawali dengan perkenalan awal dulu. Baru nanti bisa mengembangkan pekerjaannya. Mempermudah kerjaannya berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang ada. Karyawan yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman akan diberikan orientasi departemental. Nah, di sini nanti karyawan yang berpengalaman nanti memberikan orientasi informal atau formal nanti, kemudian membagikan keterampilannya kepada yang
tidak berpengalaman itu tadi. Lah, orientasi departemental ini biasanya lebih ke kebijakan dan aturan perusahaan. Kebijakan dan aturan perusahaan ada pedomannya di situ dan batasan-batasannya. Setiap pekerjaan dalam organisasi itu dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Lah, kalau departemental nanti ada SOP yang diperkenalkan di situ. Pekerjaannya apa, SOP-nya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Nanti ada flowchart, setelah file diterima, nanti dibawa kemana, itu ada semacam flowchart-nya. Kemudian kalau ada revisi, dikembalikan lagi, dan seterusnya. Itu ada flowchart-nya. Flowchart itu bagan alir. Jadi nanti setelah file diterima, contoh kalau mau bayar gaji, kita ngitung absen dulu, file absen, terus dan lain sebagainya, surat perintah kerja lembur, SPKL, dan lain sebagainya itu dikumpulkan, kemudian nanti direkap setiap orang tuh gajinya berapa aja. Terus dilaporkan ada SOP-nya ke manajemen keuangan, departemen keuangan. Nanti departemen keuangan mengolah apakah sudah sesuai atau belum. Lah itu ada SOP tertentu. Itu agar pekerjaannya akan lebih mulus kalau ada SOP-nya. Terus, nah ini memperkenalkan juga kaitannya dengan gaji yang diterima. Para karyawan memiliki minat khusus, nanti orientasi departemental tuh juga kaitannya informasi mengenai sistem penghargaannya seperti apa. Nah ini biasanya manajemen biasanya memberikan informasi ini selama proses rekrutmen dan seleksi. Tadi di wawancara itu kan sudah ditanyain. Dan sering mengulanginya kembali selama orientasi. Terus yang ketiga kaitannya dengan departemental itu adalah budaya perusahaan. Nanti contoh pagi harus senam, doa bersama, dan seterusnya. Nanti budayanya seperti apa. Budaya perusahaan dengan jelas mencerminkan bagaimana karyawan atau perusahaan melakukan suatu di sini, di perusahaan tersebut. Bagaimana karyawan melakukan sesuatu di perusahaan tersebut. Ini berkaitan dengan segala sesuatu mulai dari cara karyawan berpakaian. Nah, contoh tadi budaya perusahaan itu adalah seragam, berpakaian hingga cara mereka berbicara. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan seterusnya, itu ada budaya perusahaan. Terus di departemental, orientasi departemental itu juga kaitannya dengan anggota tim. Kemampuan dan kemauan seseorang karyawan baru untuk bekerja dalam tim. Jadi diperkenalkan dengan timnya. Jadi diperkenalkan dengan timnya. Sorry, sebentar. Oke. Terus nanti setelah diperkenalkan dengan timnya, orientasi ini programnya apa aja? Dalam orientasi program dapat kembali menekankan pentingnya menjadi anggota tim perusahaan yang berharga. Jadi bagaimana tim itu solid, kemudian menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Nah itu pastinya kalau kerja sama tim ya harus kerja tim di situ. Tidak satunya gandul, ikut saja, terus kemudian dia sama-sama mendapatkan hasilnya, itu kurang adil. Namanya tim ya harus bekerja secara tim. Bagaimana jika ada kasus dalam anggota tim ada yang tidak kerja, hanya mengikuti timnya saja.
Nah, itu bagaimana? Itu mau nggak mau, karena kalau dari pandangan saya ya, selama saya bekerja, memiliki pengalaman di beberapa perusahaan, kemudian sampai di kampus kita ini pastinya kita harus mau nggak mau, karena ada target, ya menyelesaikan targetnya dulu. Menyelesaikan target, nah di situ akan muncul keterikatan terhadap suatu pekerjaan. Mau nggak mau kita terikat dengan pekerjaan tersebut, work engagement. Keterikatan terhadap suatu pekerjaan. Walaupun anggota tim, kita harus menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, itu kalau ada anggota tim yang memang males-malesan, memang itu merugikan. Seharusnya kita bisa bagi tugas menjadi 5 orang, ternyata yang kerja 4. Akhirnya salah satu dari kita memiliki OCB, Organization Citizenship Behavior. Itu adalah melakukan pekerjaan di luar dari apa yang ditugaskannya. Nah, itu karena keterikatan, work engagement. Mau nggak mau kita harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, itu kaitannya dengan anggota tim. Terus selanjutnya di situ ada pengembangan karyawan, terus sosialisasi. Kalau ada hal-hal yang baru, pastinya harus disosialisasikan dulu. Jangan langsung dieksekusi. Nanti karyawan akan kaget. Setiap ada hal yang baru, itu harus diperkenalkan, karena agar mengurangi kecemasan di situ. Loh, nanti kalau dirubah ini aku bingung mengerjakannya. Makanya ada sosialisasi dulu. Jadi ada pengembangan kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan, ada perubahan pengembangan dari pekerjaan itu sendiri. Yang terakhir ada sosialisasi. Karena ada pengembangan tadi, disosialisasikan dulu. Jadi jangan langsung merubahnya. Karena akan cemas karyawan itu. Dampak-dampaknya apa nanti? Nah, itu harus ada sosialisasi. Itulah kaitannya dengan departemental. Jadi yang pertama mengenalkan SOP, menceritakan gaji lagi, orientasi tentang gaji, memperkenalkan budaya perusahaan, terus memperkenalkan anggota tim, terus pengembangan, setelah itu di sosialisasi yang terakhir. Terus selanjutnya, lah ini penanggung jawab pelaksanaan orientasi ya. Orientasi itu biasanya dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi ada kewajiban SDM itu memperkenalkan perusahaan tersebut. Nanti pekerjaannya seperti apa. Contoh kalau ngolor kabel atau mau menyambungkan kabel itu seperti apa. Nanti ada alatnya apa aja, diperkenalkan di situ. Nanti kerjanya seperti apa. Oh, harus berdiri 2 jam. Ya diperkenalkan. Harus berdiri, bekerjanya sambil berdiri ya diperkenalkan. Berdiri, nanti ngobrolnya sambil berdiri. Jadi sambil memperkenalkan ya sambil berdiri agar terbiasa di situ. Nah, itu kewajiban ada. Kalau di kita ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya untuk memperkenalkan suatu organisasi, perusahaan maupun departemen. Itu tanggung jawab pelaksanaan orientasi adalah Departemen SDM. Kemudian atasan langsung lah. Kalau atasan langsung itu biasanya bersifat informal nantinya. Loh, nek mengerjakan ini tuh gampangnya gini aja. Sing bener ki gini loh. Yang bener tuh gini loh mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini kaitannya dengan orientasi KIT. Ini adalah paket tambahan berupa informasi tertulis untuk karyawan baru. Informasi yang tercakup dalam orientasi KIT meliputi bagan organisasi, makanya di sebuah perusahaan ada bagannya. Ada bagan organisasinya di situ.
Terus peta fasilitas perusahaan terus diusahakan di sudut-sudut ada fasilitas. Oh, kamar mandi di sebelah sini, musola sebelah sini, tempat beribadah di sebelah sini. Kemudian handbook kopian tentang SOP, daftar libur, terus kopian formulir penilaian kinerja, tanggal dan prosedurnya, kopian formulir yang diperlukan lainnya misalnya formulir pengeluaran, prosedur darurat dan pencegahan kecelakaan. Nah, pastinya nanti ada, oh kalau kebakaran lewatnya sini. Nah, itu ada prosedur daruratnya. Itu nanti dijelaskan di dalam orientasi. Terus contoh company newsletter dan majalah atau company profile mungkin ya. Terus nomor telepon dan lokasi personil perusahaan yang penting. Jadi ada nomor telepon, terus kemudian perencanaan asuransi. Berkaitan dengan orientasi KIT itu juga nanti email, itu termasuk email perusahaan nanti diberikan. Terus tadi nomor ekstensi sudah, ekstensi tadi mamanya ketemu Bapak A, ekstensi 551. Ekstensi contoh Bapak Triwidodo itu 210 ekstensinya. Nah, itu nanti ada eh, kertas yang memberitahu ekstensinya berapa aja. Terus komputer. Nah, itu diperkenalkan. Komputer ini aplikasinya apa aja yang dipakai dan seterusnya. Karena itu untuk mempercepat pekerjaan itu. Terus pemberian kunci loker, seragam, terus kaitannya dengan absensi, fingerprint atau absensi karyawan online itu sekarang ada itu ya, Face ID itu ya, dan lain sebagainya. Terus itulah kaitannya dengan orientasi KIT. Nah, ini lama waktu orientasi. Program orientasi kurang efektif apabila dilakukan 2 jam saja. Program orientasi disebar untuk beberapa hari. Jadi harus ada beberapa hari orientasi. Program orientasi departemental dan pekerjaan seharusnya direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik yang tepat. Nah, di situ ada kurikulumnya nanti. Nah, ini tindak lanjut formal dan sistematis pada awal orientasi adalah penting. Umpan balik dari karyawan baru adalah salah satu metode evaluasi yang efektif untuk mengevaluasi program orientasi organisasi. Nah, tadi ada keterlibatan karyawan untuk memperbaiki, mengevaluasi program orientasi organisasi. Metodenya adalah dengan memberikan karyawan baru kuesioner yang diisi tanpa diberikan identitas. Terus wawancara secara mendalam dengan karyawan baru, dipilih secara acak. Terus ada sesi diskusi di situ. Kelompok dengan karyawan baru yang sudah mantap dan menyenangi pekerjaannya. Program orientasi akan menghasilkan 5 hal penting berikut ini. Yang pertama, karyawan baru akan merasa terima dan tentram karena ada timbal balik yang jelas, kemudian visi misi perusahaan jelas, diperkenalkan budayanya seperti apa. Lah, itu akan ada ketentraman. Karyawan baru akan memahami juga keadaan organisasi di masa lalu dan saat ini, kultur organisasi dan visi organisasi di masa mendatang, sebaik pemahamannya terhadap kebijakan dan prosedur yang dilakukan. Karyawan baru akan memahami secara jelas tentang apa yang diharapkan perusahaan. Jadi diharapkan perusahaan labanya maksimal itu tadi, dan pekerjaan yang dilakukan karena sudah diperkenalkan pekerjaannya ini apa. Oh, berdiri terus. Terus nanti kabelnya harus dimasukkan ke sini. Ada penjelasan-penjelasan. Oh, kalau departemen SDM itu mengurusi dari A sampai Z, sampai PHK, sampai pensiun.
Terus karyawan baru akan memahami cara bertindak dan berpikir perusahaan. Karena tadi sudah dijelaskan visi, misi, dan seterusnya. Stres karyawan baru akan menjadi berkurang karena dijelaskan pekerjaannya seperti apa, gaji yang diterima berapa, terus keamanannya jelas. Nanti kalau hal-hal yang darurat seperti apa, lah itu karena sudah ada SOP-nya. Terus kaitannya dengan orientasi formal dan informal. Kalau formal itu tadi sudah ada jelas, sudah ada kejelasan berkaitan dengan kurikulumnya tadi, materinya apa saja. Kalau informal itu tadi, contoh kalau atasan memberitahu, memperkenalkan, ini loh pekerjaan ini sebaiknya dikerjakannya X agar lebih mudah. Nah itu hanya bersifat informal. Kalau formal tadi ada materinya. Terus teknik orientasi adalah tadi program orientasi dan sosialisasi, tinjauan pekerjaan yang realistis, pengembangan budaya organisasi, kemudian memperkuat hubungan antar karyawan, itu penting karena tadi dalam satu tim. Terus informasi prestasi kerja itu perlu diperkenalkan atau disampaikan kepada karyawan. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama adalah pendahuluan dulu. Memperkenalkan karyawan baru mulai dari unit kerja, kemudian unit besarnya lagi dari unit kerjanya, contoh bagian seleksi atau bagian rekrutmen dan seleksi. Nanti lebih besar lagi bagian SDM. Nanti bagian besar lagi dalam suatu struktur organisasi perusahaan, atasnya lagi manajer sampai dengan komisarisnya. Kemudian penjelasan tujuan organisasi, visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan, struktur organisasi, karena karyawan perlu mengenal tentang perusahaan tersebut. Terus sosialisasi kaitannya dengan SOP, terus jalur komunikasi. Nanti kalau saya mendapatkan masalah tentang jaminan kesehatan, karena saya mengurusi administrasi jaminan kesehatan, saya harus kemana? Jalur komunikasinya kemana saja? Nah itu harus dijelaskan di situ. Kemudian pemantauan kaitannya dengan proses. Dari awal bekerja sampai dengan akhir meningkatkan kinerjanya. Jadi ada pemantauan. Target dan realisasinya itu seperti apa. Itu kaitannya dengan orientasi. Silahkan kalau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, atau silahkan baik komentar di YouTube ataupun di Classroom. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam materi manajemen sumber daya manusia tentang orientasi. Mungkin cukup, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.